Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahma Basri, NIM S1S1220131, kelas C jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Algo Oleo. Nah, saya akan menjelaskan tugas pemrograman berorientasi objek. Nah, yang pertama yaitu Python list. Nah, Python list ini ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan dengan koma item di antara tanda kurung siku. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini Python list. Nah, list ini digunakan untuk atau daftar digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data seperti 3 lainnya, seperti tuple, set, dan dictionary. Nah, semuanya dengan kualitas dan penggunaan berbeda. Seperti pada contoh, nah, kita akan coba dulu. Bahan air, ini, dengan ini, kemudian, ah, loh, kok bisa? Oh, ini karena di sini ada ini. Loh, vektor NF5. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kemudian, nah, list item. Nah, list item ini daftar yang diurutkan, dapat diubah dan memungkinkan kita dia mendapatkan nilai duplikat. Item daftar indeks, item pertama memiliki indeks dari 0, item kedua memiliki indeks pertama, dan seterusnya. Nah, kemudian ada order atau pesan, dipesan. Nah, ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Nah, jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar, item tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, ada catatan di sini, ada beberapa metode yang daftar yang akan mengubah urutannya, namun secara umum urutan item tidak akan berubah. Nah, kemudian ada changeable atau dapat diubah. Nah, changeable atau dapat diubah itu artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Nah, kemudian ada allow duplicates atau izinkan menduplikat. Nah, karena daftar di indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Seperti pada contoh, nah, kita tinggal tambahkan sini 2 item kembali yang sama di belakangnya. Kita tambahkan lagi apple sama cherry. Nah, kita tes. Nah, dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi pada materinya. Di sini ada
list length atau panjang daftar. Nah, untuk menentukan berapa item yang dimiliki suatu daftar, kita memperoleh atau fungsi. Nah, seperti pada contoh, nah, kita gunakan len. Kita buka Visual Studio-nya. Nah, kita di sini kita tambahkan len. Kemudian ini kita kembalikan, kita saja. Nah, oke, kemudian kita cek lagi. Nah, dia akan menampilkan output seperti ini. Nah, dia memiliki 3 item dalam daftar. Kita bisa lihat 1, 2, 3. Jadi menampilkan output 3, yaitu apel, banana, cherry. Karena outputnya ada 3. Nah, kemudian ada list item dan data type atau item daftar dan tipe data. Nah, item daftar ini dapat berubah tipe data apapun. Seperti pada contoh tipe data string, integer, dan boolean. Misalkan yang pertama apple, banana, cherry, kemudian list 21, angka 1, 5, 7, 9, 3. Kemudian list 3-nya itu true, false, false. Nah, daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, kita coba dulu contoh yang ini. List item dan data type. Coba. Oke, sabar ya. Ini kita copy. Di sini. True, false, false. Sabar ya. 1, 5, 7, 9. True, false, false. Nah, kemudian kita tes. Sini list 1, kemudian di bawah list 2, list list 3. Dan ini kita clear dulu. Nah, sekarang kita tes. Ada 3-nya enggak tadi, angka 3. 1, 5, 7, 9, 3. 9. Oh, di sini ada 3-nya sih. F5. True, false, false, false. Kita lihat dulu di sini. Coba kita lihat hasil outputnya. Oh, dia akan menampilkan output seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita kembali. Ternyata di sini karena ada yang lag. Kita print.
list 1, copy, list 2, list 3, Fn F5. So, kita clear dulu ya. Nah, kalau sudah, ini kita spasi biar ada jarak sedikit. Nah, kemudian kita tes lagi. Nah, sudah. Nah, dia akan menampilkan output seperti ini. Sekarang kita ke materi lagi. Nah, daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Seperti pada contoh, daftarnya string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Misalkan ini. List A, B, C, 3, 4, true. Kita lihat outputnya. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Stulimnya. Kemudian ini hapus saja. Dan kita isi list 1. Itu. Dia jadi A, B, C. Kemudian kita isi dengan ketiga 4, kemudian ke koma, kemudian kita klik kemudian kita koma, kemudian dia 40, kita koma lagi, kemudian dia laki-laki. Sekarang kita coba. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada type atau jenis. Nah, dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Seperti kelas list ini. Ada seperti pada contoh, apa tipe data daftar. Nah, ini dia. List apple banana. Jika itemnya 3, apple banana cherry, print kemudian mengatakan fungsi type list. Dan kita akan coba seperti pada contoh. Coba mana tadi? Oh, ini. Kembalikan saja. Nah, kemudian di sini kita tambah type. Dan di ujung sini, di ujung sini kita balas kurung. Nah, kemudian coba kita jalankan seperti yang pada contoh. Sama kan? Sekarang kita jalankan. Sabar. Kita bersihkan dulu. Biar lebih mudah. Nah, dia kan seperti ini. Nah, the list konstruktor atau daftar konstruktor. Nah, ini dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat ini seperti ini pada saat kita membuat daftar baru.
ini nih. Seperti pada contoh, kita menggunakan list konstruktor untuk membuat daftar. Seperti ini list apple, banana, cherry. Nah, kita akan coba lagi. Oke. Nah, ini sebenarnya kita lihat dulu pada contoh. Dia menggunakan kurung kurawal di sini. Nah, coba kita perhatikan list. Di sini dia pakai kurung kurawal, kemudian 2 kali ya. Di sini, kemudian di ujung sana juga. Nah, mana sih? Nah, kemudian print di sini list ya. Nah, list 1 ini enggak perlu ini. Kita hapus saja. Nah, sekarang kita tes. Nah, dia akan menampilkan output seperti ini. Kemudian kita lihat lagi pada ini. Nah, Python collection atau koleksi Python array. Nah, ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, daftar pertama adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota menduplikat. Nah, yang kedua ada tuple. Tuple ini adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah, mengizinkan anggota menduplikat. Nah, set. Yang ketiga ada set. Nah, set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah. Ini kemudian tidak terindeks. Tidak ada anggota yang diduplikat. Nah, yang keempat ada kamus. Nah, kamus ini adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah. Tidak ada anggota duplikat. Nah, kemudian di sini ada catatan. Nah, item yang akan ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus dan menambahkan item kapanpun kita mau. Nah, saat memilih tipe koleksi penting untuk properti tipe tersebut. Nah, memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu dan dapat berretensi makna dan dapat berarti peningkatan efisiensi atau keamanan. Nah, baik yang kedua ada Python access list item. Nah, access list ini sebenarnya adalah tentang cara mengakses atau kita mengambil nilai dari sebuah list menggunakan indeks. Nah, kita lihat pada sini. Nah, Python access item daftar. Nah, list access item ini adalah item daftar indeks yang kita dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeksnya. Nah, seperti pada contoh, kita mencetak item kedua dari daftar. Kita perhatikan di sini, ini itemnya ada 3. Kemudian cetak item kedua dari daftar. Nah, kita akan coba ini. Kemudian kita cetak itu ada di daftar. Dulu ini, kemudian dulu ini. Nah, dia akan mencetak list ini yang ada di sini. Sekarang coba kita ganti jadi 3. Coba kita. Nah, kenapa dia merah? Kita lihat dulu.
Nah, di keenam range 1. Oke. Ini kita ganti jadi itu aja. Sekarang kembali dulu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, catatannya ada di sini catatan. Item pertama memiliki indeks 0. Nah, sekarang lanjut negatif indexing atau pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif ini berarti memulai dari akhir. Min 1 mengacu pada item terakhir, min 2 mengacu pada item kedua terakhir, dan seperti. Nah, seperti pada contoh, cetak item terakhir dari daftar. Cetak item terakhir dari daftar. Itemnya ini, ceri. Ya kan, jadi kita coba menampilkan item terakhir dari daftar ini. Nah, kita kembali pada Visual Studio Code-nya. Di sini kita tinggal tambahkan minus. Sekarang kita tinggal tes. Oke, dia bisa. Nah, dia akan menampilkan output ini. Nilai atau item terakhir. Nah, ini seperti ini item terakhirnya ini. Cherry. Ternyata, ya. Sekarang kita lihat lagi. Range of index atau rentang indeks. Nah, kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang ini. Nah, saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Seperti pada contoh, kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Di sini kita coba menambahkan hmm, orange, kiwi, mango. Minggu itu mango. Iya enggak? Oh iya. Kemudian kita tambahkan lagi melon. Ada melon di bagian sini. Orange melon. Nah, oke. Orange, kiwi, melon, mango. Minggu. Orange, kiwi. Ah, dan kita di sini kita ganti jadi 2. Nah, kita tes dulu. Itu sudah betul enggak? Sesuai contoh iya. Lalu banana, kiwi, melon. Oke. Kita tes, jalankan. Nah, coba cherry, orange, melon. Nah, 3 item ini yang akan tampil. Nah, kita lanjut. Di sini ada catatan. Pencarian akan dimulai pada indeks 2 termasuk dan berakhir pada indeks 5 tidak termasuk. Dan ingatlah bahwa item pertama memiliki indeks 0. Nah, dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Seperti pada contoh ini mengembalikan item dari awal namun tidak termasuk buah kiwi ini. Yang ini. Nah, coba kita tes. Kita kembali. Ini kita ganti jadi 4. Nah, tampilan outputnya akan seperti ini. Oke, kita lihat lagi, perhatian lagi pada ini. Dengan mengabaikan nilai akhir, rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Mengembalikan item dari cherry hingga akhir. Dari cherry hingga akhir.
Kalau dia sebaliknya, misalkan ini duanya di depan, kemudian titik duanya di belakang. Dan kita jalankan lagi. Nah, outputnya akan seperti ini. Akan menampilkan dari ini, cherry, orange, melon, kiwi, dan mango. Mango. Kemudian, nah, ini ada range of negative index atau rentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Seperti pada contoh ini mengembalikan item dari orange min 4 ke namun tidak termasuk mangga. Seperti ini. Kita cek lagi. Dia ini tinggal kita tambahkan ini 4, kemudian min 1. Nah, kita tes. Nah, ini akan menampilkan output seperti ini. Nah, lanjut lagi ke cek item exist atau periksa apakah barang itu ada. Nah, untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, kita menggunakan in atau kata kunci. Ini. Nah, seperti pada contoh, periksa apakah apple ada dalam daftar. Nah, di sini kita tambahkan hmm, if apple in list one. Ini kita kasih ini. Kemudian di sini juga. Nah, print. Kemudian kita tambahkan print. Ya, apel ini ada dalam daftar. Ya, kemudian buah ini ada dalam daftar. Sesuai enggak? Ini. Nah, pas ini apel. Sekarang kita cek karena terjadi error. Oh, sabar. Ini error. Dulu ya. Sabar. Lihat. Terus. Betul deh kayaknya tadi. Ini nggak ada ini. Oh, atau ini dikasih titik 2 ya. Biar dia anu. Sabar ya. Kita lihat dulu di contoh. Oh, sudah benar tadi. Enggak.
tinggal di bagian sininya saja. Ditambah ini, ya, dan ditambah ini, ya enggak? Nah, iya. Coba kita tes. Masih salah. Coba kita misalnya coba ya. Oh, sini harusnya ada titik koma. Titik koma titik dua. Kita lihat dulu. Nah, this apple, banana, cherry. Apple English green. Yes, apple. Small fruit list. Ah, oke. Sekarang perhatikan sini. Nggak usah pakai ini. Please. Oke, kita akan coba. Nah, yes, apple is in the fruit list. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke materi lagi kembali. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu Python change list item. Atau ini merujuk pada proses mengubah atau memodifikasi nilai dari elemen-elemen dalam sebuah list. Hal ini memperlihatkan bagaimana kita dapat mengganti nilai dari elemen-elemen dalam list sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, change list ini yakni kemampuan untuk mengubah nilai-nilai yang ada dalam sebuah list. Kita lihat ada change list item atau ubah item daftar. Nah, ubah nilai barang. Untuk mengubah nilai item tertentu, kita lihat nomor indeksnya. Seperti pada contoh, ubah ubah item kedua. Nah, seperti ini list apple, banana, cherry. Nah, kita ubah item kedua. Kita coba langsung ini. Kemudian kita tuliskan kita ganti jadi black currant. Nah, kemudian kita print. Oke, kita jalankan. Nah, ya kan outputnya seperti ini. Nah, kita lanjut change range of item value atau ubah rentang nilai item. Nah, untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin masukkan nilai baru. Seperti pada contoh, ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai blackcurrant dan semangka. Nah, seperti ini. Kita akan coba. Dia jadi, ini jadi watermelon. Kita tes dulu.
Ini blackcurrant jadi 2. Kita tambah di sini watermelon. Di sini ininya jadi 1, 3. Kemudian di sini kita tambah jadi orange, kemudian kiwi, kemudian kemudian kita cek lagi, jalankan. Nah, outputnya akan seperti ini. Ini dia. Ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, jika kita masukkan lebih banyak item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan, dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Pada contoh, kita lihat ubah nilai kedua dengan gantinya dengan 2 nilai baru. Nah, seperti ini. Kita ubah. Jadi, ini kita ubah seperti ini. Nah, kita coba NF5. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, sudah. Dan kita lanjut lagi. Sini ada catatan. Panjang daftar akan berubah bila jumlah item yang kita masukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang kita ganti. Nah, jika kita masukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan. Nah, item lainnya akan dipindahkan sesuai. Seperti pada contoh, nah, kita lihat di sini ininya enggak ada, tinggal ini watermelon saja. Kemudian, nah, kita tes lagi. Nah, ini outputnya ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Ini ada insert item atau sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan insert ini. Nah, metode insert ini menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Seperti pada contoh, masukkan semangka sebagai item ketiganya. Nah, kemudian seperti kita lihat ini. Nah, kita coba pada contoh ini kita hapus saja. Nah, list, kemudian insert, kemudian kita 2, watermelon, dan list, kemudian kita jalankan. Nah, ini dia. Outputnya kan ini, seperti ini. Nah, kita lanjut ke Python add list item.
Nah, at list ini yaitu proses menambahkan elemen baru ke dalam sebuah list. Nah, pattern at list item. Nah, tambahkan item daftar. Tambahkan item. Untuk menambah item ke daftar, kita gunakan metode append. Up ini. Nah, seperti pada contoh, gunakan append untuk menambahkan item. Sekarang kita tes. Di sini jadi append. Kemudian ini jadi kita ganti. Ini kita kurangi dulu sampai sini. Nah, sekarang kita cek kembali. Kita jalankan lagi. Nah, ini dia. Dia akan menampilkan output ini. Nah, lanjut. Insert item. Atau menyisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar pada indeks daftar, kita gunakan insert. Nah, metode ini untuk menyisipkan item pada indeks seperti yang ditentukan. Sisipkan item sebagai posisi kedua. Nah, kita lihat contohnya. Kemudian kita praktikkan dulu pada Visual Studio Code. Nah, di sini kita ganti jadi insert, kemudian di sini 1, koma. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, baik. Kemudian berikutnya, nah ini ada catatan. Berdasarkan contoh di atas, daftar sekarang akan berisi 4 item. Tadi daftarnya sudah ada 4 item. Karena ditambah ini, item. Nah, kemudian extend list atau memperluas daftar. Untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar site ini, kita gunakan extend metode ini. Seperti pada contoh, tambahkan elemen tropical ke list. Saya kan pakai list, ini tidak pakai ini. Tambahkan tropical ke list. Oke, sekarang kita coba elemen akan ditambahkan ke akhir daftar. Nah, oke, kita coba. Di sini kita ganti jadi tropical. Tropical. Sama dengan kemudian ini kita ganti jadi ini seperti yang ada di atas. Kita ganti oke, jadi menu, kemudian pineapple, kemudian papaya, kemudian ini list tick x, dan kemudian tropical. Nah, kalau kita tes, jalankan lagi. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada add any iterable. Tambahkan semua iterable. Metode extend ini tidak harus menambahkan list. Kita dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, tuple, set, kamus, dan lain-lain. Seperti pada contoh, tambahkan elemen tuple ke daftar. Nah, ini.
Sekarang kita coba. Di sini kita ganti jadi tuple. Nah, kemudian ini 2 saja. Nah, ini saja. Nah, kemudian sini ganti jadi tuple. Kita jalankan. Nah, inputnya ini dia. Ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pattern remove list item. Nah, proses menghapus elemen-elemen tertentu dari sebuah list. Nah, ada hapus item daftar atau remove specific item. Nah, hapus item tertentu. Metode ini remove menghapus item yang kita tentukan. Seperti pada contoh kita menghapus kata atau item ini, pisang. Nih. Nah, sekarang kita tes. Kita jadi remove. Remove to banana. Ini kita lihat saja. Nah, sudah kita tes lagi, kita jalankan. Nah, inputnya nih, dia tidak akan menampilkan item banana karena dia meremove atau menghapus item ini, sehingga outputnya cuma 2, yaitu apple dan cherry. Oke, lanjut. Sekarang ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, seperti contohnya ini, hapus kemunculan pertama, pisang. Jadi kita coba double katanya atau itemnya. Kita tambahkan ini. Kita tambahkan sini. Banana. Kemudian tambah lagi kiwi. Oke, kita jalankan. Nah, ini outputnya ini. Kita lihat lagi. Dia hanya akan menghapus kemunculan pertama. Ini nih. Nah, kemudian ada remove specific index atau hapus indeks tertentu. Nah, metode ini pop menghapus indeks yang ditentukan. Seperti pada contoh, hapus item hapus item kedua. Hapus item kedua. Berarti ya menggunakan pop. Hapus item kedua. Jadi ini sabar ya. Angka 1, kemudian di sini diganti jadi pop. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini dia. Coba saya hapus dulu biar enggak bingung. Nah, kita jalankan. Nah, inputnya ini.
Kembali lagi, jika kita menentukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Nah, kita lihat item terakhirnya itu, nah, kiwi. Nah, kemudian, coba kita tes lagi tanpa menggunakan angka ini. F5. Nah, ini. Oke, sekarang lanjut lagi. Kembali pada contoh. Nah, kata del. Kata del kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Mohon maaf, sebenarnya saya lagi kurang fit, jadi maaf suaranya kurang jelas. Nah, ini seperti pada contoh, hapus item pertama. Kita akan menghapus item pertama. Nah, mari kita praktikkan lagi. Dan sebelum itu, kita lihat lagi di sini. Ini kita ganti jadi kata del. Kemudian ini kita hapus jadi list. Kemudian ini kita ubah jadi 0. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Kemudian kita baca lagi. Ini kata del kunci juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Kita lihat, dia akan menghapus daftar sepenuhnya. Sorry. Ini. Oke. Kita jalankan. Nah, nih. Lanjut lagi. Clear atau khusus daftar. Metode ini mengosongkan daftar. Daftar masih ada tetapi tidak ada isinya. Seperti pada contoh. Nah, kita bisa praktikan lagi. Ini kita ganti jadi clear. Kemudian ini. Nah, kita jalankan. Nah, ini. Seperti ini. Dia kosong. Tidak ada daftarnya. Atau tidak ada daftar item di dalamnya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada Python loop list atau proses mengulangi atau mengiterasi melalui setiap elemen dalam list untuk melakukan operasi tertentu pada setiap elemen tersebut. Nah, looping digunakan ketika kita ingin menjalankan kode yang sama pada setiap elemen dalam list atau melakukan tugas yang melibatkan pengolahan data dalam list. Nah, ulangi daftar. Nah, kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan for loop. Seperti pada contoh, cetak semua item dalam daftar satu per satu. Nah, ini sekarang kita coba. Nah, ini ulangi nomor indeks. Kita dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Gunakan fungsi range dan len untuk mengubah iterable yang sesuai. Nah, kita lihat dulu ini contoh pertama, kita praktikkan. Kemudian ini. Kita lihat.
Ini jadi 4x in list, kemudian print x. Kita jalankan. Nah, ini dia. Outputnya seperti ini. Nah, lanjut. Tadi, nah ini. Cetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. For in range lane. Nah, ini. Variable yang dibuat pada contoh ini di atas adalah 0, 1, dan 2. Sekarang kita berikan sekarang ini di printnya kita ganti jadi list i. Nah, kemudian di sini for i in range, kemudian len list, kemudian ini. Nah, kita jalankan. Nah, ini dia outputnya ini. Oke, kemudian using while loop atau menggunakan perulangan sementara, kita dapat mengulang item daftar dengan menggunakan while loop. Gunakan len. Fungsi ini menentukan panjang daftar lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Ingatlah untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi. Nah, seperti pada contoh. Nah, ini dia. People. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, kita hapus lagi. Ini sama dengan 0. Kemudian while i len, kemudian list print list, kemudian i sabar, kemudian i sama dengan i. Nah, coba kita jalankan. Nah, nih outputnya ini. Oke, kemudian looping using list comprehension atau perulangan menggunakan pemahaman daftar. Pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Seperti pada contoh, lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Oke, mari kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, oke. Di sini kita print, kemudian X for X list, oke, kemudian in list. Nah, kita coba.
Nah, berikutnya kan ini. Oke, kita lanjut ke Python list comprehension. List comprehension yakni cara singkat untuk cara singkat dan ekspresif untuk membuat list baru berdasarkan list yang sudah ada atau dengan melakukan operasi pada setiap elemen dari list yang ada. List comprehension ini memungkinkan kita untuk menggabungkan loop for, ekspresi, dan kondisi ke dalam satu baris kode yang lebih mudah dibaca dan ditulis. Nah, hmm. Nah, ini dia. Nah, pemahaman daftar atau list comprehension. Pemahaman daftar ini menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Seperti pada contoh, berdasarkan daftar buah-buahan, kita menginginkan daftar baru yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya tanpa pemahaman daftar, dan kita harus menulis for pernyataan dengan tes bersyarat dalamnya. Nah, seperti pada contoh, nah ini dia. Dengan pemahaman daftar, kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Oke, kita lanjut sini berarti kita coba sini jadi fruits. Kemudian apple, banana, cherry. Kemudian kita tambah. Nah, kemudian kita buat kemudian sini for is in fruits. Kemudian if in x, kemudian new list titik dan x, kemudian print new list. Oke, kita jalankan. Nah, ini outputnya. Nah, oke, kemudian lanjut saja. Contoh berikutnya. Nah, dia oke. Contoh berikutnya dia seperti sabar. Ini kita hapus ini saja. Kemudian new list x for x, kemudian in fruits, kemudian if apa in x, kemudian oke, kita jalankan lagi. Oke, ini outputnya. Nah, kemudian ada the syntax. Ini dia. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru. Biarkan daftar lama tidak berubah. Nah, kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai benar atau true. Seperti pada contoh, hanya terima item yang bukan apple. Nah, kondisi if ini apple kan kembali benar untuk semua elemen selain apple. Membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apple. Semua buah kecuali apple. Oke.
Sekarang kita tes. Sabar ya. Kita cek lagi. Nah, di sini diganti new list sama dengan x for x in fruit if x kemudian ini saya ganti jadi kemudian sama dengan apple. Nah, lihat print new list apple new list sama dengan export. Fruit if x in x apple. Sabar. Oke, kita jalankan. Nah, ini di outputnya. Nah, oke. Kita lanjut ke Python shortlist atau shortlist proses menyusun elemen-elemen dalam list dalam urutan tertentu. Nah, biasanya dalam urutan menaik ascending atau menurun descending berdasarkan nilai nilai elemen-elemen tersebut. Oke. Nah, shortlist kontrol oke. Nah, Python shortlist urutkan daftar. Nah, urutkan daftar secara alfanumerik. Objek daftar memiliki sort. Ini metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik naik secara default. Seperti pada contoh, urutkan daftar berdasarkan Z. Nah, kemudian urutkan daftar secara numerik. Oke, mari kita praktikan. Oke, ini kan kita hapus. Sekarang ini kita ganti jadi list. Oke. Kemudian list sort. Kemudian ini terus kita print. Kita lah. Sorry guys. Kemudian kita print list. Oke, mari kita tes. Jalankan. Sama dia kok gini? Dia kepencet. List. Oke, kita jalankan. Tadi. Kita jalankan. Wah, outputnya nih.
Kemudian kita tes kalau yang numeriknya. Ini kita ganti jadi, oh ini saja. Oh iya, ini kita ganti jadi, kita ganti jadi 100, kemudian 50, kemudian 65, kemudian 82, kemudian 23. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini outputnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Urutkan menurun. Nah, dia kalau urutkan menurun secara descending gunakan argumen kata kunci reverse true. Ini kan reverse true. Oke, kita lihat pada contoh. Nah, urutkan daftar secara menurun. Ini ada dua. Ini yang angka. Oke, kita coba. Yang menurun. Oke, kita coba di sini kita ganti jadi reverse sama dengan true. Sekarang kita coba. Nah, kemudian ini kita coba ganti jadi orange. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada custom sort function atau sesuaikan fungsi pengurutan. Kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key function. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nomor yang kita gunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah terlebih dahulu. Seperti pada contoh, urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50. Oke, kita tes. Nah, kemudian ini ada pengurutan tidak peka huruf besar huruf kecil. Nah, secara default sort metode ini peka huruf besar huruf kecil sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Nah, ini dia. Nah, oke. Dan masih ada beberapa contoh lagi. Kita coba yang ini. Sesuaikan fungsi pengaturan. Sesuaikan fungsi pengaturan. Oke, kita coba. Dev. Kemudian my kemudian return abs n 50 sama dengan 150 65
2 dan 23. Kemudian di sini list sort k sama dengan my function. Oke, kita jalankan. Nah, outputnya ini. Oke, sekarang kita ke ini, Python copy list. Nah, mencoba untuk menyalin copy sebuah list. Di sini copy atau salin. Nah, salin daftar. Kita dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1, karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1, dan perubahan yang dilakukan di 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan, itu copy ini. Nah, contohnya seperti pada contoh, buat salinan daftar dengan copy. Metode ini kemudian ada cara lain untuk membuat salinan adalah dengan metode bawaan list. Contohnya buat salinan daftar dengan list metode. Nah, coba dulu contoh pertama. Oke. List sama dengan apple, kemudian banana, kemudian cherry. Cherry. Nah, kemudian list sama dengan list p. Nah, kemudian print list. Nah, kita coba. Nah, ini outputnya. Sekarang kita coba yang kedua. Terus kita tes. Yang kedua dia list sama dengan ini dari ininya. Ini sama dengan list. Tambahkan my list. Di sini list. Kemudian ini list. Ini printnya my list. Ini kita tambah listnya saja sini. Oke. Sekarang kita jalankan. Oke, seperti ini kita kasih. Coba kita hapus dulu. Sabar, kita lihat dulu. Nah, ini di outputnya. Oke, kita lanjut ke join list. Adalah salah satu fungsi string bawaan di Python yang memungkinkan kita membuat string baru dari daftar elemen string dengan pemisah yang ditentukan pengguna. Oke. Gabungan daftar atau join list. Nah, join tulis bergabunglah dengan dua daftar. Ada beberapa cara
untuk menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Nah, salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan tanda plus ini atau operator. Nah, seperti pada contoh, kita menggabungkan dengan dua daftar. Nah, ini ada cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar kedua ke daftar satu per satu. Nah, ini. Sekarang kita coba yang pertama dulu. Oke. List 1 sama dengan A, B, C. Kemudian list 2 sama dengan 1, 2, 3. Kemudian list 3 sama dengan list 1 tambah list 2. Kemudian print list print list 3. Kita tes, jalankan. Oke, ini outputnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba contoh keduanya. Contoh keduanya dia menggunakan AP. Nah, berarti di sini kita ganti jadi list. Di sini kita jangan ganti jadi list 1. Astaga. Kemudian ini kita ganti jadi for x in list 2 dan ini. Kemudian list dot variable x. Oke. Sekarang kita tes. List Pak menambahkan harusnya list 1. Oke, semua kita eh oke. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah, nah, cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menggunakan nambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 per 1. Nah, ini. Sudah tadi ya. Kita coba. Kemudian yang ketiga ini ada. Atau bisa dengan extend. Metode yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Nih. Oke, kita coba dia extend. Berarti kita ganti di sini jadi oke. Ininya kita ganti jadi list 2, kemudian kita hapus. Kemudian
List 1, oke. Oke, outputnya ini dia. Nah, kalau sudah sekarang baiklah, sekian video pemrograman berorientasi objek saya, tugas pemrograman Python. Mohon maaf, yaitu Python list. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurangnya penjelasan karena kondisi saya yang kurang fit. Dan kemudian mohon maaf juga bila penjelasan saya kurang bagus. Mohon maaf, manusia tidak ada yang sempurna, saya juga memiliki banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.